Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, Bu Nika akan memberikan tambahan tentang tutorial penyelesaian kasus yang berhubungan dengan manajemen piutang dan persediaan ya, yang khususnya yaitu berhubungan dengan manajemen persediaan di sini. Oke, sebelumnya Bu Nika sudah memberikan tambahan handout atau materi tambahan dari Bu Nika mengenai manajemen persediaan, khususnya untuk Economic Order Quantity atau EOQ ya, di mana materi ini sebenarnya kita sudah pelajari di beberapa pertemuan minggu lalu. Nah, untuk tambahannya nanti teman-teman bisa pelajari di materi yang Bu Nika lampirkan, yang sudah Bu Nika upload di LMS atau di Adlink. Nah, untuk kasusnya di situ juga sudah Bu Nika sertakan, tetapi belum Bu Nika berikan cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Nika akan memberikan tutorial berbagi dengan teman-teman bagaimana cara menyelesaikan kasus yang ada di handout tambahan materi mengenai manajemen persediaan yang berhubungan dengan economic order quantity dan reorder point. Oke. Nah, di sini ada salah satu perusahaan ya yang menjadi contoh yaitu PT Primasari. Yang mana PT Primasari merupakan perusahaan manufaktur alat-alat rumah tangga yang memproduksi dan menjual rice cooker ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya rice cooker itu digunakan untuk apa ya, yaitu untuk menanak nasi. Berdasarkan data tahun lalu, permintaan tahunan terhadap salah satu komponen penting untuk pembuatan rice cooker di sini yaitu adanya elemen pemanas. Jadi rice cooker itu ada elemen pemanasnya yang mana menjadi salah satu komponen penting dalam rice cooker tersebut. Yang mana permintaan tahunan terhadap elemen pemanas dari PT Primasari itu adalah 20.000 unit untuk elemen panasnya per tahun ya. Jadi di sini kita bisa tangkap visualisasi dari PT Primasari ini. Dia adalah perusahaan manufaktur, berarti dia memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang telah diproduksinya itu ya. Dia produksi rice cooker di mana salah satu bahan bakunya untuk membuat rice cooker adalah adanya elemen. Nah, di sini si PT Primasari ini ingin melihat ya bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan tersebut ya, yang berhubungan dengan persediaan elemen panas tadi. Ya, nanti kita selesaikan apa yang diminta dalam kasus ini. Nah, dalam hal ini manajer logistik mencatat bahwa ya, jadi ada di sini ada peran manajer logistik yang berhubungan dengan persediaan ya. Nah, yang mana di sini eh, dicatat oleh manajer logistik itu biaya pemesanan dari pemasok, dari supplier, suppliernya PT Primasari itu adalah 200.000 per pesanan ya. Jadi biaya pemesanan untuk elemen pemanas ini dari pemasok per pesanan itu adalah 200.000 rupiah. Kemudian biaya penyimpanan rata-rata adalah 5.000 per unit per tahun ya. Jadi ketika kita membahas EOQ kemarin kan ada ordering cost ya atau OC dan ada carrying cost ya, atau CC ya. Ordering cost berarti itu biaya pemesanan, carrying cost itu berarti biaya penyimpanan atau CC. Lead time pengiriman dari pemasok adalah 7 hari. Ya, di sini ada lead time. Ya, jadi di sini ada lead time. Oke. Nah, berikutnya ada hari kerja operasional perusahaan adalah 360 hari per tahun. Ya. Jadi hari kerja operasional perusahaan itu 360 hari per tahun. Nah, berikutnya ada kapasitas gudang hanya mampu menampung maksimal 1.000 unit per kali simpan. Ya. Jadi kapasitas gudangnya itu diinfokan oleh manajer logistik maksimal adalah 1.000 unit. Nah,
Berikutnya ada informasi bahwa selain itu terdapat kebijakan baru yang mengharuskan perusahaan mengurangi jumlah pemesanan sebanyak mungkin untuk menekan aktivitas administrasi. Ya, karena kalau semakin sering pemesanan dilakukan itu berarti akan meningkatkan administrasi sehingga beban administrasinya juga akan meningkat. Nah, namun demikian oleh manajer gudang ya, dari ada manajer gudang itu justru khawatir karena ruang penyimpanannya sangat terbatas tadi, karena kapasitas penyimpanannya untuk gedung tersebut hanya 1.000 unit saja. Oke, nah berikutnya pertanyaannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi satu, hitunglah jumlah Economic Order Quantity atau EOQ untuk komponen elemen pemanas tersebut. Jadi kita diminta untuk menghitung EOQ-nya berapa dari keterangan informasi yang tersedia tadi pada PT Primasari. Yang kedua, hitunglah berapa kali pemesanan dilakukan dalam setahun berdasarkan EOQ tersebut. Nah, nanti kalau sudah ketemu yang nomor satu, nanti kita bisa mencari yang nomor dua. Jadi EOQ setiap kali pemesanan itu berapa unit. Nah, itu terus yang kedua itu berapa kali pemesanan. Ya, jika EOQ yang diketahui tadi sekian gitu berarti berapa kali harus dipesan oleh si PT Primasari tadi. Itu tujuan yang nomor dua. Berikutnya yang nomor tiga, hitunglah total biaya persediaan tahunan ya. Jadi ingat biaya persediaan itu ada dua komponen, ada biaya pemesanan atau biaya pesan atau ordering cost dan biaya simpan atau carrying cost ya atau CC. Jika perusahaan menggunakan EOQ. Oke. Berikutnya empat. Yang keempat di situ ada reorder point. Nah, reorder itu berarti titik di mana pemesanan harus dilakukan kembali ya oleh perusahaan untuk mencegah kehabisan stok selama waktu tunggu. Ya, kalau lead time itu adalah waktu tunggu ya. Dari waktu tunggu perusahaan dalam menunggu pemesanan barang tadi bisa sampai ke perusahaan tempat tujuan itu berapa lama. Nah, itu namanya lead time. Nah, kalau reorder point itu berarti titik pemesanan kembali. Jadi, pada saat unit itu tersisa berapa, kita harus cepat-cepat apa namanya pesan lagi ke supplier seperti itu. Itu yang nomor 4 ya terkait dengan reorder point. Tentukan reorder point atau ROP berdasarkan lead time yang ada. Kemudian yang kelima di sini lebih bersifat pengambilan keputusan ya. Jadi bagaimana saran untuk manajemen ya. Nanti kita bisa melihat kalau kita sudah menghitung poin 1, 2, 3, dan 4. Ya. Apakah perusahaan itu sebaiknya mengikuti saran manajer logistik ya untuk menekan frekuensi pemesanan ya atau mengikuti saran manajer gudang. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, berikutnya di sini nanti kita bisa menyelesaikan kasusnya seperti apa ya. Oke. Nah, berikutnya di sini Bunika juga sudah menyiapkan worksheet atau lembar jawaban yang mana di sini berisi beberapa hal yang nantinya perlu kita hitung, kemudian ada rumusnya. Dan tentunya kita cari jawabannya berdasarkan soal yang ada tadi ya. Nanti teman-teman bisa sambil me, apa namanya melihat video ini itu bisa dibuka untuk materi tambahan yang Bunika kirim di adlinknya. Oke. Nah, yang pertama tadi kita diminta untuk menghitung economic order quantity. Ya, economic order quantity rumusnya sama dengan yang ada di buku, yaitu akar dari 2 kali demand. Demand itu permintaan ya, dikali OC. OC itu berarti ordering cost, biaya pesan, dibagi dengan CC atau carrying cost atau biaya simpan. Nah, informasinya kita bisa lihat dari soal tadi ya. Di sini Bunika langsung saja berikan keterangannya. Untuk D, D-nya tadi
Menurut informasi di buku ya, di handoutnya, itu 20.000 ya. Demand-nya adalah 20.000. Berikutnya, ordering cost. Ordering cost itu berarti biaya pesan. Ordering cost-nya berapa, Bu? Ordering cost-nya kita lihat di soalnya. Biaya pemesanan dari pemasok adalah 200.000. Oke. Berikutnya ada CC. CC berarti biaya simpan. Biaya penyimpanan 5.000 per unit per tahun. Oke. Oke ya. Nah, berarti dari informasi ini kita bisa menghitung yang nomor satu ya. Berarti kita cari dulu akar dari 2 dikali D 20.000 ya kan. Dikali dengan 200.000 dibagi dengan 5.000. Oke. Ini berarti kita hitung dulu ya. 2 kali D dikali OC dibagi CC. Berarti begini. SQRT 2 dikali DD dikali OC seperti ini dibagi 2. Dibagi CC ya. Berarti kurungnya harus 2. Oke. Nah, di sini ketemu untuk unitnya itu sebanyak 1.265 unit. 1.264,9 sekian ya. Oke, jika seperti ini berarti kita bulatkannya ke bawah saja ya, karena ini barang, berarti kalau barang misalkan kita apa namanya bulatkan ke atas, berarti kan secara logikanya nggak utuh ya satu barang yang untuk ini tadi, yang untuk pembulatan. Jadi kita bulatkannya ke bawah saja ya teman-teman, berarti 1.264 saja. 1264 1.264 unit. Berarti setiap kali apa namanya perusahaan itu pesan elemen pemanas ke supplier itu harus pesannya minimal 1.264 unit untuk EOQ-nya. Berikutnya, yang kedua, kita diminta untuk mencari apa tadi yang nomor 2 ya? Yang nomor 2 itu kita diminta untuk menghitung berapa kali pemesanan dilakukan dalam setahun berdasarkan EOQ. Oh, ini berarti frekuensi. Frekuensi pemesanan ya, teman-teman ya. Frekuensi pemesanan itu berarti ini. Hmm. Order frekuensi. Ya, caranya dari mana? Caranya dari permintaan dibagi dengan key. Key itu sama dengan EOQ ya, ini. Note, di note ini ada. Nih, note sama dengan key ya. Note-nya itu key, jika ada key itu sama dengan EOQ ya teman-teman ya. Oke, berarti kita bisa mencari saja. Berarti dari D, D-nya tadi adalah 20.000 dibagi dengan EOQ. EOQ berarti yang barusan saja kita cari. Oke. Ketemunya di sini 15,82 ya, atau kita bulatkan menjadi 16 kali gitu juga tidak apa-apa ya. Karena pemesanan kan. Kita bulatkan 16 padahal aslinya 15,82. Berikutnya yang nomor 3, kita diminta untuk mencari biaya persediaan. Total biaya persediaan tahunan. Biaya pesanan ditambah biaya simpan. Oke, berarti kita menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus ini yang ini total inventory cost itu berarti TC didapat dari D sama dengan
TC sama dengan D per Q ya dikali OC ya ini berarti biaya pemesanan ya OC. Terus OQ ya dibagi dua dikalikan dengan biaya simpan. Oke, berarti di sini kita cari dulu untuk yang D per Q dikali OC. Berarti di sini kita tulis saja ini yang pertama berarti yang sisi eh, yang dikalikan dengan OC. Berarti sama dengan D dibagi EOQ. Ini kita operasionalkan terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan OC. Oke. Berikutnya yang kedua itu kita cari Ki dibagi dua berarti EOQ dibagi dua dikali CC. Sama dengan EOQ dibagi dua dikalikan dengan CC. Oke. Nah, C2 dibagi dua dikali CC. Yang ini dua dibagi Q dikalikan dengan OC. Oke, berarti ini sama dengan 632455 ya. Oke, betul. Berarti inventory cost-nya itu yang dibutuhkan oleh PT Primasari sebanyak 6.324.500 atau 6.324.000 gitu juga boleh ya dibulatkan. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 4 ya. Nomor 4 tentukan reorder point berdasarkan lead time yang ada. Oke, di informasi soal tadi dikatakan bahwa lead time-nya itu lead time pengiriman dari pemasok berarti waktu tunggu pengirimannya dari pemasok itu adalah 7 hari. Berarti lead time-nya itu 7 hari ya. Nah, reorder point itu caranya adalah dari D. D itu adalah permintaan harian ya. Berarti permintaan per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja pada atau selama 1 tahun ya. Tadi ada informasi 360 hari ya. Berarti untuk mencari D kecil ini, D, D kecil itu sama dengan permintaan setahun tadi dibagi dengan jumlah hari kerja dalam setahun. 360 kan tadi ya. Nah, berarti D kecilnya adalah 56. Sehingga lead time-nya itu sama dengan D kecil ini 56 dikali 7. Karena lead time-nya 7 hari. Oke. Nah, reorder point-nya itu adalah sebanyak 389 unit. Ya, jadi ketika nanti persediaan elemen pemanas itu yang di gudang hanya tersisa 389 unit, ya, maka perusahaan atau PT Primasari ini harus cepat-cepat pesan kembali atau melakukan reorder lagi kepada pemasok. Seperti itu tujuannya. Oke ya. Nah, berikutnya tadi yang nomor 5 itu kita diminta untuk membuat keputusan ya.
Yang nomor 5 tadi kita diminta untuk membuat keputusan apakah kita harus mempertimbangkan saran dari manajer logistik atau dari manajer gudang. Nah, jika kita mengikuti saran manajer logistik, ya, maka apa namanya? Jumlah EOQ-nya tadi adalah 1630 1264 ya. 1264. Ya, jadi ketika sekali pesan itu 1264. Nah, padahal di informasi soalnya tadi diberikan keterangan bahwa kapasitas gudang itu hanya mampu menampung maksimal 1000 unit saja. Ya, jadi kalau misalkan kita pesannya itu berdasarkan EOQ, maka nanti ada overstock atau stok yang ada di gudang itu berlebihan. Nah, sehingga apa yang menjadi dampaknya dari overstock itu, Bu, ya. Jadi kalau ada persediaannya itu melebihi kapasitas gudang, maka kita juga harus siap-siap untuk mempersiapkan tempat lain untuk kita buat tempat penyimpanan. Nah, masalahnya itu berarti nanti berkaitan dengan biaya-biaya tambahan lagi ya. Misalkan untuk gudangnya karena kapasitasnya hanya 1000, berarti yang sisanya 264 unit itu berarti kita harus simpan di tempat lain. Nah, katakanlah kita harus menyewa. Nah, berarti kita harus menyiapkan budget atau anggaran untuk kita gunakan sebagai biaya sewa gedung itu. Seperti itu. Nah, terus belum lagi nanti kalau stoknya itu mengalami cacat di dalam gudang yang lain itu misalkan ya. Jadi kan kita juga harus mempertimbangkan adanya biaya pemeliharaan. Ya kalau misalkan di tempat lain yang gedung tambahan itu sudah disetting ya sebagai gudang inventory ya it's okay ya. Tetapi kalau misalkan tempatnya itu belum settle, belum apa namanya, belum memadai, ya itu berarti kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko apa yang akan terjadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita mengikuti saran manajer gudang, ya berarti kita harus sesuaikan dengan kapasitas maksimal yang ada di gudang tadi ya, berapa unit untuk penyimpanannya. Tadi kan dikatakan 1000 unit ya. 1000 unit. Oke, berarti secara kuantitas yang ditampung di gudang itu sudah memadai gitu ya kalau kita pertimbangkan ya seperti itu. Nah, terus kalau 1000 unit berarti tidak sesuai dengan EOQ, Bu. Iya, berarti nanti harus dikurangi. Nah, maka berdasarkan pengurangan apa stok yang kita pesan ya antara EOQ dengan kapasitas yang ada di gudang, maka nanti kalau misalkan mengikuti manajer gudang berarti kan hanya 1000 unit saja per pesan ke supplier ya. Jadi hanya 1000 elemen pemanas saja yang bisa kita pesan supaya bisa masuk ke gudang. Nah, karena EOQ-nya itu 1264 tadi, 1264 tadi dengan frekuensi ordernya itu selama 16 kali dalam setahun. Nah, karena kita mempertimbangkan saran dari manajer gudang yang hanya bisa misalkan sekali pesan itu 1000 ya maka nanti kita order itu tidak 16 kali ya tetapi bisa lebih ya, bisa lebih dari 16 kali seperti itu dan itu juga dipertimbangkan untuk biaya pengirimannya nanti bagaimana. Nah, jadi antara biaya pemesanan atau biaya yang kita keluarkan untuk pesan dengan kapasitas 1000 ya dan juga kita bandingkan dengan pada saat kita pesan dengan kapasitas EOQ 1264 unit itu lebih minim yang mana budgetnya gitu ya. Kalau misalkan dirasa antara kita mempertimbangkan manajer logistik dengan apa namanya pemesanan pada economic order quantity 1264, tetapi kapasitas gudangnya tidak mencukupi, ya, dan itu akan membutuhkan biaya tambahan yang lebih banyak daripada kita
mempertimbangkan si apa namanya saran dari manajer gudang tadi dengan kapasitas setiap kali pesan itu hanya 1.000 unit ya, tetapi barang kita aman. Nah, itu di kalau memang dirasa yang dengan EOK itu lebih menimbulkan biaya yang lebih banyak, maka keputusan yang efektif atau yang secara tepat itu mungkin kita bisa pertimbangkan untuk memilih saran dari manajer gudang ya, karena dari sisi persediaan itu jelas kita bisa menampung keseluruhan ya. Tetapi mungkin untuk tambahan sebagai biaya pesanan karena tidak 16 kali sesuai dengan frekuensi pemesanan tadi yang sesuai dengan EOK, berarti nanti bisa mungkin 17, 18 sampai 20 kali pemesanan setiap tahun, katakanlah seperti itu. Kalau itu dirasa lebih worth it ya, dengan apa mempertimbangkan keputusan atau saran dari manajer gudang, berarti kita gunakan yang skema saran dari manajer gudang tadi saja ya, karena resikonya lebih kecil jika dibandingkan kita order sesuai EOK, tetapi kalau apa namanya produk yang ada di gudang kita itu tidak aman gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Nika sampaikan terkait dengan tambahan mengenai studi kasus PT Primasari ini untuk perhitungan economic order quantity-nya dan juga reorder point. Semoga bisa memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman semua dan semangat belajar karena minggu depan UAS ya. Oke. Sehat selalu untuk teman-teman. Bu Nika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.